Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan coba belajar mengenai settingan wajib bagi pemula ataupun pengguna baru aplikasi Microsoft Word. Kurang lebihnya ada sekitar 13 settingan yang akan kita bahas, dan nanti kita bahas juga kenapa kok kita menyeting hal-hal tertentu. Mulai aja dari yang pertama, yaitu dari Start Screen. Untuk kalian yang belum tahu apa itu Start Screen itu tampilan awal ketika kita baru membuka aplikasi Microsoft Word. Nah ini dinamakan Start Screen. Ketika nanti Start Screen kita nonaktifkan, nanti ketika kita membuka aplikasi Microsoft Word itu akan langsung ke lembar kerja. Untuk mengaturnya, kalian bisa ke bagian File, kemudian ke bagian Option, dan di sini kalian scroll ke bawah. Nah, di bawah sini ada yang namanya Show the Start Screen when this application start. Ketika kalian hilangkan centangnya, maka ketika dibuka akan langsung ke lembar kerja. Kalau kita nyalakan, nanti ketika dibuka itu akan ke bagian Start Screen. Nah, itu yang pertama. Oke, lanjut kita ke yang kedua. Nah, yang kedua ada yang namanya Mini Toolbar. Ketika kita menggunakan aplikasi Microsoft Word, ingin merubah font, ukuran, dan yang lainnya, ketika kita memblok suatu teks, itu akan muncul sebuah pop-up seperti ini. Nah, ini dinamakan dengan Mini Toolbar. Mini Toolbar ini mempercepat kita dalam penggunaan aplikasi Microsoft Word ya, karena kan ketika diblok, nah akan mengubah font dan yang lainnya itu cukup di sini, nggak harus ke menu Home. Untuk mengaturnya, kalian bisa ke bagian File, kemudian pilih Option, dan perhatikan di bagian General. Masih di bagian General ya. Nah, di atas sendiri ada yang namanya Show Mini Toolbar on Selection. Silakan kalian nyalakan saja, dan jangan lupa kalian oke. Lanjut ke yang ketiga, itu ada yang namanya tema. Nah, untuk kalian yang mungkin ya penglihatannya minus ataupun yang lainnya gak suka dengan warna putih, ini temanya bisa diatur. Untuk caranya, kalian bisa ke bagian Files, kemudian pilih Option. Nah, di sini perhatikan di bagian General, masih di General ya. Nah, perhatikan di bagian Office Theme, ada beberapa tema yang bisa kita pilih. Untuk umumnya itu adalah colorful. Nah, kita bisa menggunakan dark gray, ataupun menggunakan black, ataupun menggunakan wedge. Kita contoh yang lain, klik kemudian kalian oke. Nah, secara otomatis nanti tema di aplikasi Microsoft Word kita itu udah berubah. Nah, kalau ini silakan sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau saya sih lebih suka yang standar ya. Nah, kita kembalikan ke standar terlebih dahulu. Lanjut ke yang nomor 4, itu ada yang namanya correcting grammar. Nah, ini biasanya ketika kalian mengetik di aplikasi Microsoft Word, di bawahnya itu ada kayak garis warna merah ataupun warna biru. Dan itu biasanya terjadi di bahasa Inggris. Kalau kalian sering menggunakan bahasa Inggris, nah ini harus diperhatikan guys. Untuk mengaturnya, kalian ke bagian File, kemudian pilih Option, lalu kalian pilih Proofing. Scroll ke bawah sampai nemu yang namanya When Correcting Spelling and Grammar in Word. Nah, di sini kalau punya kalian kecentang semua, biasanya kadang ada tanda garis merah ataupun hijau di bawah tulisan kalian. Tapi ini hanya menyeleksi bahasa Inggris saja ya, belum ada untuk mengoreksi bahasa Indonesia. Kalau kalian merasa terganggu, silakan hilangkan semua centangnya guys. Ini nggak masalah dan ini tetap aman dan nggak mempengaruhi kita ketika menggunakan aplikasi Microsoft Word. Tapi untuk Microsoft Word versi baru biasanya udah nggak terpengaruh ini guys. Jadi mau dicentang mau nggak itu nggak masalah. Biasanya masalah ini terjadi di Microsoft Word yang versi lama. Jangan lupa kalau udah setting kita tekan OK. Selanjutnya nomor 5 ini ada yang namanya format save as. Kita gabungkan dengan nomor 6 ya, yaitu save auto recover. Karena ini berdekatan guys. Langsung aja kita ke bagian file, kemudian pilih option. Nah, kita ke bagian save. Kita bahas terlebih dahulu mengenai save file. Save file ini biasanya digunakan ketika kita ingin dokumen Microsoft Word kita itu dibuka di Microsoft Word orang lain tapi nggak ada yang berubah. Nah, kalau kalian mengirimkan tugas ke dosen kalian, ke teman kalian, kemudian dosen ataupun teman kalian membuka aplikasi Microsoft Word-nya ataupun membuka file Word kalian itu berubah, maka kalian bisa mengganti yang tadinya Word dokumen, kalian ganti aja menjadi Word 97 sampai 2023 dokumen ini.
Nah, karena kalau kalian menggunakan ini, biasanya ketika kalian kirim file Microsoft Word kalian ke orang lain, nanti formatnya itu nggak akan berubah, nggak akan acak-acakan ya. Tapi untuk saya sendiri memilih menggunakan Word dokumen, karena ya udah kebanyakan sekarang udah menggunakan yang versi terbaru ya, jarang orang menggunakan Word versi lama. Jadi yang nggak masalah menggunakan Word dokumen juga. Tapi kalau kalian mengalami masalah, yang intinya ketika Word kalian itu dibuka di Microsoft Word orang lain itu berubah, maka ubah aja ini menjadi Word 97 sampai 2023. Atau ketika file Microsoft Word kalian sering terkena virus, nah kalian juga bisa ubah menjadi rich text format. Nah, kalau formatnya udah RTF itu cukup susah untuk terkena virus. Jangan lupa kalau udah diganti kalian tekan OK. Kita lanjut ke nomor 6 kalau nggak salah ya. Nah, nomor 6 tadi adalah Save Auto Recover. Nah, ini sangat berguna apalagi untuk kalian yang sedang mengerjakan tugas akhir, skripsi, makalah, dan yang lainnya. Karena apa? Karena ketika nanti Microsoft Word kalian terclose secara tidak sengaja ataupun tertutup secara tidak sengaja, file Microsoft Word kalian masih bisa dikembalikan. Nah, di sini ada menitnya. Jangan lupa kalian centang terlebih dahulu ya. Centang, kemudian di bagian menitnya silakan kalian atur. Nah, nanti setiap beberapa menit sekali file Microsoft Word kalian itu akan terrecovery ataupun ada cadangannya. Jadi nanti ketika terclose Microsoft Word-nya itu nggak masalah. Data-data kalian akan tetap ada. Setting ini sebelum terlambat ya guys, karena kalau udah terlambat ya data yang udah pernah kita ketik, kita buat ketika terclose itu akan hilang. Dan jangan lupa kalau udah diatur kita tekan OK. Dan ini settingan yang cukup penting dan sering membantu pengguna Microsoft Word. Lanjut kita ke bagian yang nomor 7 yaitu import image. Nah, ketika kita memasukkan gambar ke aplikasi Microsoft Word, di picture, kemudian kita pilih gambarnya. Nah, seringkali gambarnya itu nggak bisa kita geser-geser seperti ini. Harus kita atur kembali di bagian warp text-nya ya. Nah, bisa di bagian atas sini ataupun di bagian pojokan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita sebenarnya bisa mengaturnya guys. Kita ke bagian file, kemudian pilih option. Nah, setelah itu kita pilih yang namanya advance. Scroll aja ke bawah sampai ketemu yang namanya cut, copy, and paste. Nah, di bawah sini ada yang namanya insert paste picture as. Kalian bisa atur sesuai dengan kebutuhan kalian. Secara umum ini menggunakan inline with text, tapi kalian bisa mengatur yang lainnya. Kalau kalian ingin setiap gambar yang kalian masukkan itu berada di atas tulisan, maka pilih behind tag. Kalau ingin di bawah tulisan, pilih behind tag. Kalau ingin di atas tulisan, pilih in front of text ataupun yang lainnya. Secara umum itu inline with text ya. Kita contohkan behind tag, kita OK. Coba kita masukkan gambarnya, picture, device, kemudian pilih gambar, kita insert. Nah, maka gambarnya akan ada di bawah tag. Silakan atur ini juga sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, jadi ada beberapa pengaturan yang menyesuaikan penggunanya guys. Lanjut kita ke bagian nomor 8. Ini ada yang namanya text boundaries. Kalau kalian belum tahu text boundaries adalah garis tepi. Nah, untuk Microsoft Word versi baru sama versi lama itu juga berbeda bentuknya. Oke, langsung kita coba munculkan aja sebelum saya jelaskan. Kalian pilih file, kemudian option, pilih advance, dan scroll ke bawah sampai ketemu yang namanya show document content. Di sini kita pilih show text boundaries dan jangan lupa kita OK. Nah, garis-garis ini adalah garis yang dinamakan text boundaries ataupun garis tepi. Garis ini berguna untuk mengetahui ataupun untuk melihat ya jarak spasi yang kita gunakan, kemudian jarak margin. Nah, margin ini jarak kertas pinggir ke awal penulisan kita. Tetapi kalau di Microsoft Word versi baru itu garis-garisnya begini. Kalau di Microsoft Word versi lama, lebih tepatnya 2013 ke bawah, itu hanya ada di bagian tepinya aja. Jadi nggak ada kayak buku seperti ini guys. Kalau di versi lama saya selalu mengaktifkan, tapi kalau di Microsoft Word versi baru saya nggak terlalu suka. Makanya saya sering menonaktifkan di bagian show text boundaries ini. Ini juga biasanya berguna untuk menyinkronkan ukuran ya, agar sebelah kiri sama sebelah kanan itu jaraknya sama. Oke, kita hilangkan dan tekan OK. Nah, ini juga opsional ya, terserah kalian. Saya hanya sharing aja.
Lanjut ke bagian nomor 9, ini ada yang namanya ukuran cm. Nah, ini sangat berguna guys. Di Indonesia sendiri, saya nggak tahu ya di luar negeri, ukuran yang sering digunakan itu cm. Contoh, ini lular. Ini kan ada dari 0, 1, 2, 3. Nah, ini per senti. Dan untuk mengatur margin itu juga cm guys. Nah, ini dari tulisan ini ke atas ini 4 cm kalau nggak salah. Kemudian dari tulisan ke kiri ini ada sekitar 3 cm. Nah, kalau di Indonesia itu sering menggunakan sentimeter. Jadi kita wajib ya, bisa dibilang wajib harus mengatur Microsoft Word kita agar ukurannya itu sentimeter. Caranya kalian ke bagian File, pilih Option, kemudian pilih Advance, scroll ke bawah sampai nemu yang namanya Display. Nah, nanti di sini ada Show Measurement is Unit of. Nah, pastikan di sini cm. Kalau inci kan nanti kita bingung ya. Kalau disuruh marginnya 3 cm, 4 cm, wah itu kalau ke inci berapa tuh? Ataupun ke milimeter, poin ataupun piskas. Nah, lebih baik kita menggunakan cm untuk mempermudah pekerjaan kita. Jangan lupa di OK. Lanjut nah ini ada nomor 10, ada yang namanya Quick Access Toolbar. Kalau kalian belum tahu, Quick Access Toolbar yang ada di bagian pojok kanan atas. Nah, ini. Biasanya di sini ada undo, ada redo, kemudian ada juga yang namanya print preview. Jadi ketika kalian mengedit dokumen di Microsoft Word, kalian ingin melihat ketika di print gimana, kalian nggak perlu ke bagian file, kemudian pilih print. Nah, ini kelamaan, kalian cukup tekan di bagian sini, print preview aja. Maka otomatis akan masuk ke menu print preview seperti ini. Nah, ini adalah dokumen yang sedang kita edit, ketika di print hasilnya akan begini. Nah, untuk mengatur ini, di sini ada apa aja, kalian klik aja tanda yang ke bawah sini, namanya Customize Quick Access Toolbar, di setting juga ada. Kemudian kalian tinggal tampilkan yang ingin kalian tampilkan. Kalian bisa tampilkan new dokumen, kalian juga bisa menghilangkannya, kalian bisa menghilangkan print preview, kalian bisa mengatur print preview ataupun yang lainnya. Dan ketika kalian mencari tools, tapi di sini nggak ada ya, kalian bisa pilih Morse Command. Nah, nanti di sini kalian tinggal cari aja kalian butuh apa. Semisal cut, klik dan pilih add. Nah, untuk menghilangkannya klik lagi, kemudian pilih remove. Tuh. Jadi begitu aja ya. Silakan ini juga atur sesuai dengan kebutuhan kalian dan kenyamanan kalian. Lanjut, di nomor 11 ada yang namanya font. Nah, pernah nggak sih kalian ketika membuka aplikasi Microsoft Word, fontnya itu Arial. Dan ketika kalian udah ngedit, kalian harus mengubah kembali fontnya ke Times New Roman. Nah, kalian itu bisa mengatur font secara default agar selalu Times New Roman. Caranya, kalian klik di bagian pojokan sini, tuh, font. Kemudian di sini kalian cari font yang sesuai dengan keinginan kalian. Di Indonesia sendiri hampir semua penulisan itu menggunakan Times New Roman. Jadi kita pilih Times New Roman, kemudian pilih bold ataupun reguler. Nah, ini sesuai keinginan kalian. Kita pilih reguler, kemudian ukurannya berapa? Secara umum itu 12, dan kalau udah tinggal kalian OK. Oh iya, jangan cuma di OK guys. Kita harus pilih set as default agar nanti setiap membuka aplikasi Microsoft Word itu udah tersetting seperti ini. Jadi nanti kita nggak perlu mengatur ukuran font lagi, jenis font lagi, dan yang lainnya. Nah, ketika ada peringatan seperti ini, kita pilih yang all dokumen agar ini berlaku di semua dokumen Microsoft Word kita. Oh, ini jadi nyala ya. Kita klik, kemudian kita pilih reguler, kemudian set all default, OK. Nah, selanjutnya di nomor 12 ada yang namanya paragraf. Paragraf ini mengatur kurang lebih di bagian spasi sih. Oke, langsung aja untuk menyetingnya kalian perhatikan di bagian paragraf sini. Nah, ini ada pojokan, kemudian kalian klik. Oke, ini sering sekali terjadi kendala ketika kalian mengerjakan skripsi. Kok spasinya itu kurang pas, ketika kalian menyeting spasinya udah 1,5, itu kok masih disalahkan oleh dosen ataupun oleh bagian akademik. Nah, biasanya masalahnya ada di sini. Jadi lebih baik setting dari sekarang. Perhatikan di bagian left sama right ini dipastikan 0. Kemudian di bagian before after ini juga bagusnya 0 agar nggak ada spasi tambahan. Nah, di bagian line spacingnya itu menggunakan 1,5. Jangan lupa kalau udah pilih set all default, pilih all dokumen, dan OK. Tuh, nanti akan seperti ini. Tinggal kita atur kembali inginnya spasinya berapa. Nah, jadi biasanya kalau kita nggak menyeting seperti itu, sering sekali
spasi yang menurut kita udah benar itu disalahkan oleh dosen ataupun di bagian akademik ya. Itu hanya pengalaman pribadi. Kayak terakhir ada yang namanya ruler. Ruler ini biasanya disebut dengan penggaris. Kalau kalian lihat di sebelah kiri itu ada kayak penggaris, di atas ada kayak penggaris. Nah, ini dinamakan dengan ruler dan ini sangat membantu pekerjaan kita, apalagi ketika kita ingin mengatur teks ataupun beberapa objek yang ukurannya pas gitu. Nah, untuk menyetingnya ataupun untuk menampilkannya, kalian pergi aja ke bagian view. Perhatikan di bagian show, di atas sendiri ada ruler. Pastikan ini tercentang, maka rulernya udah bisa kita gunakan. Oke, kurang lebihnya itu adalah 13 settingan wajib bagi pengguna baru Microsoft Word agar membantu kalian. Nah, kalian coba aja setting, nanti lihat perbedaannya, ataupun kalian jangan setting terlebih dahulu, nanti kalian akan merasakan kesulitan ya ketika tidak menyeting ini semua, guys. Ya, itu aja untuk video kali ini, untuk pembelajaran kali ini. Semoga dapat membantu kalian ya. Like, comment, subscribe guys jika video ini bermanfaat. Jika tidak, dislike aja. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.